Halo, ketemu lagi di mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 1 dengan saya, Ibu Lili. Pada pokok bahasan kali ini, saya akan mengajarkan kepada Anda tentang step by step pengukuran melintang, atau bahasa lainnya adalah cross section. Pengukuran ini digunakan baik bidang sipil maupun bidang geodesi untuk melihat atau mengukur jalan yang bersifat melintang, ya. Jadi pengukuran memanjang sudah kita pelajari. Kali ini pengukuran melintangnya. Untuk pengukuran melintangnya ini biasanya diterapkan dalam mengukur jalan, yaitu kiri kanan jalan. Apakah ada selokan di kiri kanan atau drainase, maksud saya ada trotoar. Nah, itu digambarkan dalam pengukuran melintang ini. Atau untuk mengukur irigasi, seperti itu contohnya. Nah, di sini tata cara pengukuran melintang atau cross section akan dilakukan dengan menggunakan BM. Ya, baik, saya akan mulai. Tata caranya, peralatannya yaitu satu alat sifat datar atau waterpass, satu statif, satu rambu ukur, roll meter, tripod, jalon, pen baja atau patok, unting-unting jika diperlukan nanti, dan payung. Langkah kerjanya Anda simak di sini. Saya akan menjelaskan secara detail agar pengukuran ini dapat dicermati dan dapat berguna untuk Anda nantinya jika Anda bekerja pada suatu proyek ataupun suatu pekerjaan untuk potongan melintang. Baik, di lapangan saya tentukan titik A0. Saya tancapkan pen baja, kemudian Anda berdirikan alat waterpass di titik A0. Kemudian Anda ukur tinggi alatnya itu berapa. Kemudian Anda arahkan ke arah utara untuk mencari sudut azimut. Sudut azimut adalah sudut yang diputar dari arah utara searah dengan jarum jam. Ya, besarnya itu relatif. Setelah Anda menentukan atau menghadapkan atau mengarahkan teropong dari waterpass ke arah utara, kemudian saya meminta Anda untuk mencari posisi titik BM. Ya, titik BM ini biasanya ada di lapangan berupa tugu kecil ataupun tanda seperti halnya tiang listrik boleh, asal tidak berubah atau tidak bisa diangkat. Kalau pohon itu tidak bisa. Atau BM bisa dijadikan contohnya ujung bangunan boleh Anda pilih. Di sekitarnya yang penting titik ini tidak bisa dicabut atau tidak bisa maksud saya susah untuk dicabut atau benar-benar yang nempel dengan tanah. Ya. Anda mencari BM, kemudian Anda putar teropong Anda ke arah BM. Anda putar teropong Anda ke arah BM, kemudian di BM Anda berdirikan rambu ukur. Setelah Anda berdirikan rambu ukur di BM, kemudian Anda ukur A0 ke BM itu berapa, ya, berapa meter, kemudian baca rambu, kemudian catat sudut horizontalnya. Dalam hal ini kira-kira ya sudut horizontalnya adalah 270 jika arah utaranya menghadap ke gambar di tempat yang saya arahkan ini. Nah, baik, setelah Anda mengukur di BM, kemudian saya atau Anda cari titik A1. Anda cari titik A1, ditancapkan pen baja, Anda ukur A0 ke A1 sejauh 5 meter. Sejauh 5 meter, kemudian
Anda putar teropong Anda ke arah A1. Maksud saya ke titik A1, ya. Di A1 Anda berdirikan rambu ukur, kemudian Anda arahkan ke titik A1, diberikan rambu ukur, kemudian jarak sudah ada, jarak datarnya 5 meter, kemudian Anda catat sudut horizontalnya. Alat hanya sekali dalam pengukuran utaranya, berarti dari BM langsung Anda putar saja ke arah A1. Nah, kemudian di situ Anda membaca rambu, benang atas, benang tengah, benang bawah, sudut horizontalnya Anda catat itu berapa. Ya. Anda catat berapa, kemudian berapapun sudut di A1, ya. Berapapun sudut di A1, Anda tambahkan 180 derajat. Ya, Anda tambahkan 180 derajat menuju ke titik A2. Ya, menuju ke titik A2. Dalam hal ini, misalkan putaran sudutnya utara ke A1 misalkan 20 derajat. Nah, berarti sudut di A1 adalah 20 derajat. Dari 20 derajat ditambah dengan ditambah 180 derajat. 200 derajat ya. Di A2 200 derajat. Jadi, untuk posisi di A2 Anda ukur dari A0 ke A2 itu sejauh 5 meter. Kemudian ada rekan Anda yang memegang rambu di A2 menyesuaikan aba-aba dari teman Anda yang mengoperasikan alat di A0. Jadi sudut di A2 sebagai contoh di sini adalah 200 derajat. Anda baca rambunya, Anda catat sudut horizontalnya berapa, kemudian Anda baca rambunya. Nah, baik, setelah itu, setelah posisi A2 telah Anda buat, berapapun sudut di A2, silahkan dikurang 90 derajat. Dikurang 90 derajat menuju ke titik B0. Anda putar teropongnya ya. Berarti A2, A0, B0 adalah sudut siku-siku. Berarti di B0 ini sudutnya berapa? Berarti utara ke A1 itu 20 derajat tadi ya contohnya. Berarti dari A1 ke B0 berarti 90 derajat. 90 ditambah 20 berarti 110. 110 derajat. Kemudian Anda ukur A0 ke B0 sejauh 3 meter. Sejauh 3 meter, kemudian rekan Anda memegang rambu di titik B0 dan menyesuaikan dengan sudut horizontal yang telah Anda hitung tadi, yang telah Anda kurangkan 90 derajat tadi. Berapa tadi ya? 90, 110 ya. Berarti di B0 ini 110 kira-kira. Kemudian baca rambu, jarak udah diukur 3 meter, kemudian Anda catat sudut horizontalnya 110. Nah, setelah itu sudut B0 sudah titik B0 atau posisi B0 sudah Anda peroleh melalui baca alat dari A0. Nah, sekarang Anda pindahkan alat ke B0 ya. Karena B0 ini nantinya akan menjadi stasiun atau base berdiri alatnya. Nah, setelah B0 sudah diperoleh posisinya, baca rambu sudut tadi dari A0, Anda pindahkan alat waterpass Anda dari A0 ke B0. Anda centering, Anda ukur tinggi alatnya itu berapa. Kemudian Anda arahkan ke titik A0, di mana di A0 ini Anda pasang jalon. Ya. Dengan dipasang jalon ini, Anda arahkan titik 0 derajat sudut horizontal ke A0. Anda setting sudutnya 0 derajat ya. Kemudian Anda putar sejauh 90 derajat ke B1. Anda setting sudut sejauh 90 derajat ke B1. Kemudian Anda ukur A1 B1 pasti 3 meter ya. Tadi soalnya A0 ke B0 itu sudah diukur 3 meter. Nah, baik. Yang Anda ukur jaraknya adalah B0 terhadap ke B1. Itu sejauh 5 meter.
sejauh 5 meter, Anda baca rambunya di B1, Anda catat sudut horizontalnya itu berapa tadi, 90 derajat, kemudian jarak dari B0 ke B1 adalah 5 meter. Kemudian, Anda putar teropong ditambah dengan 180 derajat, membentuk garis lurus ke arah B2. Berarti sudut di B2 berapa? Sudutnya adalah 270 derajat. Ya, 270 derajat karena nolnya adalah di A0. Dalam hal ini pengukuran surveying atau pengukuran rekayasa tidak pernah mengukur arah utara itu 2 kali, hanya 1 kali, karena untuk menentukan arah di mana nanti penggambaran arah utaranya kemana, ya. Karena titik-titik yang lain adalah posisinya dibentuk dimulai dari A0. Baik, di sini titik alat masih di B0, Anda ukur B0 ke B2 itu 5 meter, ya. Saya minta 5 meter, kemudian Anda baca rambunya, kemudian Anda Anda baca rambu, Anda tulis jaraknya itu berapa, 5 meter, kemudian Anda catat sudut horizontalnya, yaitu sudut horizontalnya adalah 270 derajat. Nah, setelah itu alat masih di B0, kemudian Anda kurangkan sudutnya tadi sejauh 90 derajat maksud saya, ya, 90 derajat ke arah C0. Berarti sudut di C0 adalah 180 derajat. Ya, 180 derajat karena nolnya dari A0 alatnya. Kemudian di C0 Anda ukur sejauh 3 meter. Sejauh 3 meter ya. Sejauh 3 meter Anda baca rambu di C0, Anda tulis sudut horizontalnya itu berapa. Setelah posisi C0 Anda tentukan, Anda tancapkan pen baja, sudah baca rambu, sudutnya sudah ada, kemudian Anda pindahkan alat ke B0. Alat di B0 Anda pindahkan ke C0, ya. Kemudian setelah alat di C0, ngenolinnya kemana? Ngenolin alatnya adalah ke B0 atau ke A0, karena A0, B0, C0 adalah segaris. Baik, jalon masih di posisi A0, Anda nolkan sudut horizontalnya pada waterpass Anda ukur tinggi alatnya berapa, kemudian Anda putar sejauh 90 derajat menuju ke C1. Anda ukur jarak datarnya yaitu 5 meter, kemudian Anda baca rambunya, kemudian Anda catat sudut horizontalnya yaitu 90 derajat. Kemudian Anda tambahkan dari 90 derajat itu, Anda tambahkan 180 derajat menuju ke C2. Berarti di C2 sudutnya 270. Sejauh 5 meter dari alat. Jadi C0, C2 itu adalah 5 meter. Ya, baca rambu, jarak diukur, kemudian sudut itu Anda catat itu berapa. Kemudian Anda kurangkan lagi sudut yang ada di C2 270 dikurang 90 derajat. Artinya adalah 180 derajat terhadap D0. Ya, kemudian di D0 Anda ukur sejauh 3 meter, kemudian Anda baca rambunya, kemudian Anda catat sudut horizontalnya. Setelah D0 sudah Anda temukan posisinya, berarti Anda pindahkan alat dari C0 ke D0. Ya. Belum pindah alat. Berarti dari D0 ini Anda mengukur titik E0 ya. Mengukur titik E0, kemudian dari E0 ini Anda nolkan ke A0, kemudian Anda arahkan ke E1. Begitu seterusnya hingga pengukuran ini sampai ke I0. Ya, sampai ke I0 Anda bisa bayangkan bahwa A0, B0, C0, D0 sampai I0 adalah as jalan raya. Ya, dianggap as jalan rayanya A1, B1, C1 sisi kirinya, A2, B2, C2 sisi kanannya, atau dibalik boleh. Nah, jadi posisinya Anda lihat seperti ini, 5 meter kiri kanan jalan, artinya jalan ini adalah 10 meter. Baik, nanti data-data yang ada di lapangan ditulis apa adanya, rapi,
selamat praktikum, atau langkah kerja ini bisa dijadikan sebagai contoh atau modal Anda untuk nantinya mengukur cross section. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.